Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Nah itu pernyataan nggak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya untuk segera dipecat itu. Kok pernyataannya kurang ajar segitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu. Oke, pertanyaan ketiga. Kedua, dari Koma. PHK dan ojol. Mereka siapa? Rekrutmen tenaga kerja. Bersabar dulu. Pemerintahan Prabowo ini kan pemerintahan bayi yang baru. Jangan anak baru lahir suruh lari. Yang pernah merasakan jadi bayi atau tidak pernah merasakan punya anak. Bagaimana ngajak jongkok begini, rangkap, nempel di tembok, kemudian baru jalan, baru dia lari. Proses itu harus kita hargai, jangan tidak. Tuhan tolong dong. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau kritisnya nanggung jangan. Dan kedua soal ojol. Siapa yang mau nanya? Terkait dengan acara ini aja Pak Wamen, lanjut. Kenapa? Terkait acara ini. Ya ini acara hari ini luar biasa, di mana kawan-kawan 98 ini semua pelaku semua tuh tadi yang hadir, pelaku semua 98. Kita punya komitmen dalam menjaga demokrasi kita, apalagi kita lihat pemerintahan Pak Prabowo ini pemerintahan yang sangat bisa diandalkan dalam melawan korupsi. Kita tahu bahwa di pemerintahan Pak Jokowi kemarin kan ada problem satu terkait apa? Tuntutan publik itu saya kurangnya penanganan kasus korupsi. Karena ini pemerintahan berkelanjutan. Nah saya lihat pemerintahan Pak Prabowo dalam melawan korupsi luar biasa. Kawan-kawan bisa lihat kan, banyak orang yang tidak bisa sentuh hukum di pemerintahan Pak Prabowo tersentuh. Artinya perang terhadap korupsi bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Gitu. Terkait dengan PHK 7 juta rakyat Indonesia ini strategi seperti apa? Bukan PHK kali, angka pengangguran 7,2. Ya memang ini kita melihat angka ini begitu luar biasa ya. Kita harus punya tanggung jawab negara dalam melihat angka-angka yang menurut kami ini memprihatinkan. Tapi memang ini fenomena global yang nggak bisa kita tutup mata terhadap persoalan. Tapi kita juga negara nggak boleh diam dalam hal itu, nggak boleh peka dan nggak boleh juga sibuk hanya persoalan-persoalan yang tidak substansial. Hari ini problem 7,2 juta itu di depan muka kita. Tinggal bagaimana kita mencari solusi yang terbaik buat mengurangi atau setidaknya ada regulasi yang berpihak terhadap mereka. Seperti itu kira-kira. Terkait dengan kasus job fair yang di Bekasi yang membludak itu. Ya, ini juga memprihatinkan kita ya, job fair begitu luar biasanya ekspektasi masyarakat dalam mencari lapangan pekerjaan. Dan itu ya kami turut prihatin ya atas kejadian itu. Dan kita semoga nanti, itu kan sebetulnya ada di pemerintahan kota Bekasi ya, mereka harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Tapi saya yakin niat pemerintah kota itu kan punya niat baik membuka job fair lapangan pekerjaan di angka kalau nggak salah 2.500, 2.000 gitu. Ternyata di luar ekspektasi yang datang itu puluhan ribu, 25.000, 10 kali lipat dengan space tempat yang tidak memadai. Kayak begitu, kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi ini menjadi koreksi kita sebagai pemerintah. Pak, ada juga dugaan kalau salah satu HRD dari perusahaan yang mengikuti job fair itu bilang ini hanya formalitas karena perusahaan itu mengikuti aturan dari pemerintahan untuk menggelar job fair, itu gimana Pak? Nah itu pernyataan nggak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya untuk segera dipecat itu. Kok pernyataannya kurang ajar segitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu. Gitu berarti dia ngada-ngada tuh. Gitu. Saya mau tahu nama perusahaannya HRD siapa? Belum diketahui Pak, itu salah satu HRD dari perusahaan. Nama perusahaan itu Pak biasanya. Berarti kurang ajar tuh. Berarti kurang ajar. Kenapa? Ada penelusuran nggak terkait hal itu nanti? Ya kalau seandainya butuh investigasi, kita investigasi. Makanya maksud saya, HRD-nya siapa? Jangan bikin hoax saya. Gitu. Masa netizen? Saya tanya pertanyaannya, netizennya hadir nggak di situ? Kemarin netizen juga bilang Tuhan udah turun ngasih kerjaan, bukan lapangan pekerjaan. Serius nggak bohong? Gimana tuh? Kemarin ada malaikat di Kementerian Tenaga Kerja, malaikat turun memberi tenaga kerja, kata HRD. Masa kamu nurutin dengan kata-kata? Fakta dong bicaranya. Kenapa? Benar gimana Pak, ada penelusuran? Ya wajib dong, nggak boleh. Karena itu kumpulan masyarakat atau rakyat yang ingin mencari kerja. Kemudian berarti ada sebuah kebohongan di situ. Sampai HRD ngomong begitu kan kurang ajar itu. Pak, update soal aturan batas usia pencarian kerja seperti apa Pak? Ya kemarin kan sudah kita buat SE-nya ya. Tinggal nanti ini para pengusaha minta ketemu lagi ke kita. Karena kita lihat kenapa pentingnya dihapus
good looking, umur, lantas belum menikah dan sebagainya. Karena bagaimana sebuah industri bicara tentang good looking, emangnya ini industri pelacuran, prostitusi, kecuali industri penerbangan. Mungkin masih orang bilang logis, karena dibutuhkan yang good looking dan tinggi badan. Kecuali industri prostitusi ya, catat tuh, kecuali industri prostitusi yang boleh menggunakan syarat itu. Kecuali ya, misalnya kayak tadi saya bilang yang industri kecantikan, penerbangan masih kita maklumin. Tapi kan menteri saya kan ada beberapa syarat yang boleh dilakukan gitu. Ya terkait misalnya industri penerbangan dan kecantikan. Saya rasa itu ya. Makasih ya. Masih akan dilakukan pembahasan Pak? Belum. Masih. Untuk sementara SE ini kan prakondisi untuk membuat produk yang lebih tinggi yaitu peraturan menteri. Itu. Banyak yang melakukan penolakan. Prinsipnya gini, mereka harus patuh terhadap negara. Ini yang membuat regulasi kan negara, bukan LSM atau ormas. Karena mereka kan keluh kesah soal bagaimana ini soal izin sudah kita tindak, dikaji. Kemarin Presiden dalam pernyataan peraturan-peraturan yang kiranya merugikan perusahaan atau pengusaha hapus. Peraturan-peraturan teknis yang kira merugikan para pengusaha juga hapus. Lantas kemudian ini ada preman-preman yang berwajah, ormas-ormas berwajah preman juga tangkapi. Dan kita mau para pengusaha ini berusaha dengan nyaman dan tenang. Makanya kita juga minta ke pengusaha hapus syarat-syarat itu. Lantas selain bayar pajak, hapus syarat-syarat itu. Kan enak kan? Karena kapasitas negara ini bukan membatasi atau merusak bisnis mereka. Kita dalam kapasitas kita dalam mendukung mereka untuk berusaha biar lancar, biar dapat untung juga. Gitu. Biar Republik ini ke depan ini lebih baik. Ya, makasih ya. Thank you, Bro. Makasih. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.